Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah, sambungan surat Al-Hajj, surat yang ke-22, masuk kepada ayat ke-38. Halaman 336. Surat ke-22, halaman 336, ayat ke-38. Yo, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajid yudhkaru fiha ismullah katsira wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sampai di situ. Ayat yang lalu menyatakan bahwa yang akan sampai kepada Allah dan yang akan diterima oleh Allah amalan-amalan, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, yang dikerjakan ikhlas, timbul muncul pada hati yang bertakwa, dikerjakan, dilakukan sesuai dengan aturan dan tuntunan. Ini yang akan diterima oleh Allah. Tiba di korban atau di hadiyu bagi orang haji, dagingnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Tidak ada guna manfaatnya bagi Allah. Sebab dagingnya kembali kita makan, darahnya terumpah ke tanah. Lalu apanya yang sampai kepada Allah? Amalan itu bila dilakukan dengan ikhlas, hati yang bertakwa. Allah akan menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah, hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, yang akan diterima oleh Allah adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang bertakwa. Nah, itu garis bawahnya kaji yang lampau atau hari Selasa yang lalu. Maka kita sambung. Sesungguhnya Allah, innallah yudafi'u, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi atau membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah itu la yuhibbu,
tidak menyukai, tidak mencintai kulla, setiap khawan, setiap orang yang suka berkhianat, khawan, hobi berkhianat, dan kafur, lagi ingkar nikmat. Mari kita pahami dulu ayat yang ke-38 ini. Bahwa orang-orang beriman, selagi mereka masih mempertahankan keimanan, Allah berjanji untuk membela, melindungi mereka daripada musuh-musuh mereka. Tapi terlebih dulu orang beriman itu betul-betul menampakkan bukti keimanannya melalui cobaan-cobaan, ujian-ujian, dan berbagai macam hal. Karena setiap orang yang mengaku beriman pasti akan dicoba dulu, diuji dulu, untuk diketahui kualitas keimanan mereka. Dan tidak satu pun yang dibiarkan mengaku, menyatakan beriman, melainkan pasti diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Bagi kita yang ingin melihat, silakan. Al-Ankabut surat ke-29 ayat yang kedua, halaman 396. Halaman 396 surat Al-Ankabut surat ke-29, bunyinya ayat kedua. Ayat kedua. Dua. Hasiban nas, apakah hasibah mengira atau menyangka, annas manusia itu, ayutraku bahwa mereka akan ditinggalkan atau akan dibiarkan begitu saja, mengaku-ngaku, mengatakan, ayaqulu bahwa mereka itu beriman, amanna, wahum, sedangkan mereka la yuhtanun, tidak diuji, dicobai. Jadi ayat yang kedua ini menyatakan bahwa siapapun yang mengaku-ngaku beriman, menyatakan dia beriman, dia pasti diuji, pasti dicobai keimanannya. Bukannya Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi melalui ujian dan melalui cobaan itu Allah memberitahu sampai di mana kadar kualitas iman itu. Itulah gunanya ujian dan cobaan. Di samping sebagai ujian kesabaran atau ujian ketabahan dan keridhaan. Itu satu ya. Walaqad fatanna, ayat ketiga. Dan sungguh fatanna, kami juga telah mencoba, menguji, alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah, maka demi sungguh Allah mengetahui, alladzina sadaku, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam pengakuan iman mereka. Wala alamanna, dan demi sungguh pasti Allah tahu al-kadhibin, orang-orang yang dusta. Artinya melalui ujian itu diketahui siapa yang jujur, siapa yang pengakuannya di mulut. Oleh sebab itu perlu diuji. Cuman yang tadi Allah menguji itu bukan berarti dia tidak tahu, dia Maha tahu.
Maha tahu. Sampai di mana kualitas kadar kekuatan iman seseorang. Dia tahu, maha tahu. Cuman diberi ujian, dengan ujian itulah diketahui kualitas iman seseorang, sehingga seseorang itu tahu dia tuh kadar imannya berapa. Dan setiap orang yang beriman itu selalu diuji. Nah, ujian itu macam-macam. Antara lain adalah ujian yang timbul, yang muncul daripada orang kafir. Orang kafir ujian bagi orang muslim. Kita ulang, orang kafir, orang musyrik adalah ujian dan cobaan bagi orang muslim dan mukmin. Sama hal dengan orang sehat, ujian bagi orang sakit. Orang kaya, ujian bagi orang miskin. Begitu seterusnya, masing-masingnya ujian bagi yang lain. Nah, bagi orang muslim, bagi orang beriman, orang kafir itu menjadi ujian bagi mereka. Perlakuan mereka, permusuhan mereka, intimidasi mereka, teror-teror mereka, rencana jahat dan rencana buruk mereka, itu ujian. Bahkan sampai-sampai mereka memerangi, menzalimi, membunuh, itu ujian. Bagi orang iman, melalui ujian itu nampak siapa yang beriman. Sebagaimana kemarin di negara kita banyak yang sedang diuji. Nah, ketika dapat uang, dapat bujukan, dapat apa lagi? Dan sebagai di situ tahu ada yang menggadaikan keyakinannya, imannya, menggadaikan teman-temannya, ada segala macam. Melalui itu diketahui siapa yang istiqamah. Bisa tertangkap? Kalau begitu kembali kita kepada surat Al-Hajj ayat 38. Jadi Allah pasti menolong, membela, melindungi, namanya yudafi'u'an. Yudafi'u'an, dia pasti membela, menolong, melindungi orang-orang yang beriman. Dari siapa? Dari kafirin dan musyrikin. Cuma pertolongan itu tidak langsung. Dibiarkan orang beriman itu dulu berjuang, membuktikan pengakuan keimanannya. Dibiarkan mereka dulu mengatasi, menghadapi segala macam yang menjadi musuh-musuh mereka. Tiba waktu dan saatnya baru Allah tolong. Kata orang turun tangan. Tapi kalau kepada Allah turun tangan itu payah juga orang menafsirkan turun tangan Allah. Bisa tertangkap? Tidak serta-merta orang beriman langsung disuruh mereka. Mereka akan dikasih potensi, kemampuan untuk mengatasi masalah, menghadapi musuh-musuh mereka. Setelah mereka menghadapinya dan membuktikan mereka itu memang istiqamah, memang sungguh-sungguh, dan telah mengorbankan apa saja, tiba waktu saatnya baru Allah membantu menolong mereka. Kita ambil contoh Nabi Musa.
Allah pasti menolongnya. Lebih-lebih ketika tidak ada lagi kemampuan kekuatan untuk menghadapi musuh. Ketika itu datang pertolongan Allah. Ketika tiba di tepi laut, di muka lautan, di belakang Fir'aun dengan pasukan-pasukannya mengejar. Nabi Musa tidak ada lagi, tidak kemana lagi. Baru datang, pukulkan tongkatmu ke lautan. Dengan begitu, berjuanglah dulu, berusahalah dulu, hadapi, atasi dulu, sambil berdoa. Dan Allah paling tahu kapan, bila saatnya bantuan, pembelaan, pertolongannya diturunkan. Dia terus memantau, mengawasi, menjaga. Ini dia ayatnya, innallaha yudafi'un. Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta rombongan sahabatnya sejumlah 1.400 lebih di tahun ke-6 Hijriah, setelah 6 tahun di Madinah, beliau dengan kaum muslimin berkeinginan untuk umrah sambil mencari kampung halaman, mencari ayam guys, segala macam. Lah 6 tahun ditinggalkan puang. Ini kan kalau alo basura awak hujan namanya di rantau orang, hujan berlian ni negara awak. Nantara agak ke kampung tak bisa anda. Itulah hikmahnya hari raya barangkali. Mudik namanya. Ini Nabi setelah 6 tahun di Madinah, 6 tahun hijrah. Lalu terbetik keinginan beliau dan sebagian besar kaum muslimin untuk umrah. Untuk umrah. Umrah itu kan berarti berkunjung. Arti umrah apa? Berkunjung, ziarah, berkunjung. Kalau haji artinya menyengaja pergi ke Baitullahil Haram. Kalau umrah, berkunjung ke Baitullah untuk tawaf dan sa'i. Namanya umrah. Berangkat beliau membawa perbekalan senjata seadanya karena beliau tidak ingin perang. Sampai di Hudaybiyah, 25 km dari Makkah, kaum muslimin, kaum musyrikin Makkah menghadang, tidak membolehkan Nabi dengan rombongan masuk Makkah. Mereka menggalang pula kekuatan. Nabi mengirim utusan, kami tidak akan berperang, kami hanya mengunjungi Ka'bah. Tidak diterima mereka, ditolak mentah-mentah. Lalu singkat cerita, terjadilah namanya perjanjian Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu dibikin perjanjian. Dan itu ujian. Kan banyak kaum muslimin yang merasa penasaran kenapa Nabi menerima perjanjian. Cakak sebab ya orang kapia tu. Dulu saya jumlah wak di Badar 303 balik, mereka 1000, kalah mereka, macam itu. Nabi menerima perjanjian, terjadi perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian Hudaybiyah itu banyak hikmah-hikmah. Lalu orang kafir yang nama kafir lah malu amuah mentaati perjanjian, masih kafir.
Nan takut melanggar janji itu orang beriman, karena mereka percaya melanggar janji itu orang munafik dan nanti segala macam janji akan ditagih. Makanya orang beriman kalau mengaku beriman melanggar janji, imannya lemah layang. Tanda imannya tabang. Ini orang apa? Orang munafik seperti itu. Dilanggar janji, maka tahun ke-8 Nabi berangkat ke Makkah untuk menaklukkan Makkah. Makkah berhasil ditaklukkan tanpa perang, tanpa pertumpahan darah. Orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini pertolongan namanya. Berarti setelah 8 tahun di Madinah, tambah 13 tahun di Makkah dulu. Berapa tuh? 21 salah. Setelah 21 tahun baru Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa, betul. Berarti setelah lama di Makkah selama 13 tahun kurang, berbagai macam yang dihadapi oleh Nabi di kaum muslimin. Ada yang dianiaya, ada yang dibela, ada yang dikuliti, dipanggang, dibunuh, disisa. Karena ketika itu tahap awal ya. Apakah Allah tidak menolong? Pasti Allah menolong, tapi belum saatnya. Harus ada pula korban berjatuhan dulu supaya mati syahid, dan seterusnya. Baru setelah itu beransur-ansur, terus beransur-ansur. Datanglah pertolongan pertama ketika terjadi perang Badar namanya. Setelah 2 tahun di Madinah, berlanjut nanti ke Hudaybiyah. Jadi Allah pasti tolong. Yang penting buktikanlah keimananmu, nampakkan betul-betul kamu beriman. Lewati dulu ujian-ujian, rintangan-rintangan, permasalahan-permusuhan, hadapi. Kalau kalian sudah hadapi dan segala macam, tiba waktu, tiba saatnya yang pas dan tepat, annallaha yudafi'u hanil ladina amanu. Ini ayatnya. Sesungguhnya Allah akan membela, melindungi, menolong orang-orang beriman daripada musuh-musuh mereka. Dengan catatan, berjuanglah dulu, berusahalah dulu, berkorbanlah dulu. Nabi sendiri baru bisa haji kan ketika di tahun ke-10. Sudah lama kepingin haji, lah COVID dulu. Tapi COVID dulu kan tidak sama COVID awak kan. Lah 10 tahun Nabi di Madinah baru diizinkan haji, yang terkenal dengan haji wada. Beliau melaksanakan haji dengan puluhan ribu kaum muslimin. Ada yang mengatakan ratusan ribu. Wallahu a'lam. Tanpa ada perlawanan, ada pertentangan, ada yang menghalang, ada yang menghambat. Karena pertolongan sudah datang. Al-Haji. Ayat di atas kan masalah haji. Masalah haji, masalah korban, kan itu ayat di atas kan? Nah, hajinya Nabi di tahun ke-10. Karena di awal tahun ke-11 beliau wafat. Menurut sejarah yang terkenal, beliau wafat di bulan Rabiul Awal, awal tahun ke-11 Hijriah. Haji selesai Zulhijjah. Setelah Zulhijjah, setelah Zulhijjah Februari, enggak? Februari. Setelah Zulhijjah tahun baru Muharram. Setelah Muharram Safar, Rabiul Awal beliau meninggal. Berarti sekitar 3 bulanan kurang beliau setelah haji meninggal, wafat. Itu mengkawan nama wada.
wada, selamat tinggal. Tu lama kau bernama tawaf wada. Awak kepulang, awak kepai ilai meninggal Makkah, wada, selamat tinggal. Bernama wada. Haji wada, tawaf wada. Bernama khutbahnya khutbah wada yang Nabi khutbah dulu, khutbah wada. Kalau Nabi Nuh sudah berapa tahun ditolong? Nabi Nuh 950 tahun baru diselamatkan. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Bikin perahu. Setelah berapa itu? Tidak 9,5 tahun lah. 950 tahun. Bara miniknya kaya itu. Tanggung. Baru datang pertolongan. Jadi kalau sahabat Nabi sampai mereka bilang mata nasrullah, bilalah kedatangan pertolongan Allah, la bagana, la begini, la begitu. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Tapi pertolongan Allah itu bersama kesabaran. Sabar dulu baru datang tolong. An-nasru itu, pertolongan itu diperoleh kemana Rais? Harus sabar. Sabar. Lagi tahu kelamai. Rendang. Lah dibalik dulu. Baru lama. Ini pernah makan rendang mui ya? Rendang mui, kondak mui nak rendang, kelio namanya. Mangko bernama rendang kat hitam. Rendang. Kalau putih namanya tu. Putih Japan gule putih namanya. Nah, tatangkap bu. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah pasti. Sesungguhnya Allah menolong, membela, membantu orang-orang beriman. Setelah orang beriman itu berjuang, berusaha, mengorbankan apa saja. Termasuk kini, termasuk Indonesia awak kini. Indonesia awak ya, Indonesia awak kini. Bila dulu sebut nama nungkai masih banyak ya baru. Nama nungkai, nama nyimpai, nama nohok banyak. Anti yang banyaknya. Nama manci yang dari Karua. Tapi orang agam jenis lawan. Orang agam ko ayanu Karua. Ikan nulia jenis lawan lah. Nanjinak ku di mana? Mempuluh kota. Ayanu jania. Ikan jenak pelak orang agam bisa sirah bendera kami kan. Hanya punya harimau tu inyak nur. Inyak mana kaya? Inyak balang. Razan tiang raga. Aku nak gaji nak kau? Menjaga nak lalu saya. Inna Allaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai. La yuhibbu. Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai orang-orang yang, setiap orang yang khawan. Anan khawan, kalau khain berkhianat, kalau khawan pengkhianat. Para pengkhianat itu adalah orang-orang munafik. Benci sekali Allah orang yang mengkhianati amanah, titipan-titipan, kepercayaan. Kalau Allah benci kepada para pengkhianat, kita juga harus benci kepada pengkhianat. Ambo termasuk orang yang benci kepada pengkhianat sampai kini. Sebab Allah benci.
Bagaimana kebencian selalu Allah bencinya. Benar orang ngecek, bagaimana kebencian mencela? Ya Allah lah bencinya, Allah pengkhianatnya. Pengkhianat jangan dibawa lagi berjuang untuk bersama, tidak bisa. Dalam perjuangan yang paling berbahaya pengkhianat. Dalam bahasa Minang lah dulu, sadang di dalam lanyah, awak ditinggal. Dina lanyah awak ditinggalnya. Awak sadang perlu, sadang butuh, anda mengelimpin. Melimpin, namanya manohok. Para pengkhianat atau yang suka berkhianat khawan. Khianah, pengkhianatan. Yang berkhianat khain, yang suka berkhianat khawan. Tidak amanah. Lihat bayang orang no. Lai. Bayanglah orangnya di Indonesia aku lai orang. Banyak. Sambu aja kawan ini para pengkhianat. Allah tidak mencintai, Allah benci kepada pengkhianat awak berkawan. Awak kalau cinta kepada seseorang, apapun yang dicintai, cintai. Apa yang dibencinya, benci lo. Aku apa yang dibencinya, awak cinta, awak sayang. Ikutin hubungannya awak. Khawan, pengkhianat. Khianat itu asal bahasanya khaun, kurang. Khianat asal katanya khaun, kurang. Orang yang berkhianat adalah orang yang telah mengurangi kepercayaan orang lain, amanah orang lain. Makanya oranglah berkurang kepercayaan lantarannya berkhianat. Dikatakan dia khianat karena dia telah mengurangi kepercayaan. Ciri orang munafik yang mendasar khianat dalam segala hal. Tidak boleh kita berkhianat. Karena ada 3 ciri munafik yang paling mendasar. Berkata dusta, berjanji berkhianat, dipercaya berkhianat. Mulai menengah mah. Dipercaya berkhianat. Tidak bisa khianat. Ananya orang wak sekali lancuang ke ujian. Lagi tahu lancuang. Sekali lancuang ke ujian sama orang ini tidak percaya. Janganlah. Itu nang kada pelaru, nang kada jago. Kalau kafur ko maknanya siko adalah tidak mensyukuri nikmat, ingkar nikmat. Kafur. Ada kufur, ada kafur. Ko sabana-bana mengingkari nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Ayatnya wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. In kafartum, jika kamu kafir, tidak kafir keluar Islam dah. Kamu kufur mengingkari nikmat, tidak bersyukur. Surah apa ya? Surah Ibrahim. Surah Ibrahim surah kampek baleh. Boleh dicalik, tidak masalah. Tidak berdosa juga mencalik, calik saja. Ibrahim surah kampek baleh. Lepas tu cepatnya tanya ayat nah. Ayat ke-7. Ayat ke-7. Halaman 256. Kan? Surat Ibrahim. Ya. Wa iz ta'adzana, dan ingatlah ketika azana, ta'adzana
mengumumkan, memberitahukan, namanya ta'adzana. Dan ingatlah ketika ta'adzan, mengumumkan, memberitahukan, memaklumatkan. Rabbukum, Tuhanmu. Apa yang diberitahukan, yang diumumkan oleh Tuhanmu? Lain syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, mensyukuri nikmat Tuhanmu, akan lazidanakum, pasti sungguh aku akan menambah nikmat kepadamu. Kita terima cek-cek lah. Is dan ingatlah ketika ta'azzan, mengumumkan, memberitahukan, Rabbukum, Tuhanmu. Isi pemberitahuan, apa isi pengumuman? Lain, sungguh jika syakartum, syakara, kamu bersyukur, la azidanna, la, sungguh, sabana demi sungguh, azid, aku akan menambah kepada kamu nikmat yang kamu syukuri itu. Sebaliknya, walain, dan sungguh jika kafartum sikokah, kamu kufur, namanya kufur nikmat, mengingkari nikmat, tidak mensyukuri nikmat. Inna adabi la syadid, sesungguhnya azabku sangat keras, sangat dahsyat kepada orang-orang yang suka mengkufuri nikmat. Nikmat patut disyukuri, malahan dijadikannya sebagai sarana untuk maksiat, sarana untuk kedurhakaan, untuk ingkar dan kafir. Nah, mengecekku mulu-mulu Nabi Musa. Kecek Nabi Musa di ayat yang ke-6 ketika berkata Musa kepada kaumnya, Udhkuru ni'matallahi alaikum, hai Bani Israel, ingatlah oleh kalian. Kok ketika Bani Israel lah sampai di seberang lautan kok banyak cincong jo, banyak ulah jo. Dia giah mana dan Salwa minta bawang makanya. Macam ceritanya. Suruh mentai Jawi banyak seginyang. Berkata Musa kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atas kamu, yaitu ketika anjakum, ketika anja, dia menyelamatkan kamu min ali Fir'aun, daripada pengikut Fir'aun, bala tentara pasukan Fir'aun. Yasumunakum, mereka telah menyiksa kamu seburuk-buruk azab, seburuk-buruk siksaan. Di samping itu dia telah menyembelih, zabah itu mandabiah, menyembelih, membantai, yudabbihuna, mereka telah menyembelih anak-anak laki-lakimu, dan yastahyuna, mereka membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Itu semua zalikum, bagi kamu adalah cobaan yang daripada Tuhanmu, cobaan yang sangat besar. Setelah mengalami penderitaan panjang, dijadikan budak dan diperbudak oleh Fir'aun dengan pasukannya, kalian diselamatkan Allah daripada itu semua. Ingatlah nikmat Allah supaya kamu bersyukur. Malahan Bani Israil tidak bersyukur. Itu maka Musa melanjutkan keceknya, wa iz ta'azzana rabbukum, Tuhanmu telah memaklumkan, memberitahukan, kalau kalian mensyukuri nikmat Tuhanmu, nikmat kamu diselamatkan daripada musuh-musuhmu, dengan cara bagaimana?
syukurnya taatlah, betullah, mendekatlah, beribadahlah kepada Allah, akan ditambahnya nikmatnya lain. Tapi kalau kamu ingkar, bangkang, azab. Apa jadinya? Dikurung di padang pasir 40 tahun. Jangan terbayang lo kurang ku pakai pagar. Di kurung padang pasir kau, hidup di padang pasir. Mereka tidak mau masuk negeri mereka sendiri, karena negeri mereka dijajah. Nenek moyang mereka, biarlah kita berlenong-lenong di padang pasir. Dia sawah, dia mana? Datang kok, itu Nabi Musa. Jadi makna kafur atau kufur nikmat. Anak kufur nikmat, mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat berarti tidak mensyukuri nikmat. Nah, itu keji-kejinya. Karena ayat umum, maka berlakulah umum siasan, siam siapa saja yang mengkufuri nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, tidak mensyukuri nikmat yang Allah beri, maka dia itu akan mendapat siksa yang sangat pedih. Siksa yang sangat pedih. Dan bersyukur itu, siapa yang bersyukur, tidak lain tidak bukan dia akan bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru. Siapa yang bersyukur, dia pada hakikatnya bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Apalagi kalau bersyukur itu, Allah akan tambah nikmat yang ada dengan nikmat yang lain. Itu inti cakap. Jadi kata Allah tidak suka benci kepada para pengkhianat atau orang yang suka berkhianat. Berarti itu bukan sekali dua kali. Kalau pengkhianat, dicari aja lah. Pendusta, pencurang. Kalau suka curang kan namanya pencurang. Suka curang kan namanya. Tidak pencurang dah. Hah? Halo, bagus ada pe. Kalau orang dusta, pendusta. Kalau berkhianat, pengkhianat. Kalau bohong, kalau curang, pencurang. Tak boleh. Hobi curang, hobi bohong, hobi menipu, hobi berkhianat. Allah tidak suka. Dan khianat itulah menjadi hobi. Tidak bah khianat, tidak bah bohong, tidak bah curang. Hehe sedihnya. Asyik. Nah, tetangkok. Balik kita kayak sekali balik Al-Haji. Putar-putar balik nong-nong balik ke Pengkang. Surah Al-Haji, surah ke-22, ayat 38. Ujung ayat wallahu la hibbu. Kulla, setiap para pengkhianat dan pengingkar nikmat. Lebih banyak ingkar nikmat daripada syukur. Syukur nikmat seketiknya. Qalilam ma tashkur. Kelanjutan ayat udina, ayat 39. Uzina, diberi izin atau diizinkan, lilladina, kepada orang-orang yang yuqataluna,
telah diberi izin untuk berperang lilladina kepada orang-orang yang diperangi, yuqatalu diperangi. Dahulu ketika masih di Makkah, alun ado izin lai. Kita ulang. Ketika Nabi di Makkah, izin berperang dulu lai. Cuma kena ada perang di Makkah. Itu perode, namanya perode meneguhkan, memantapkan, mengokohkan keimanan, tauhid dan kesabaran. Selama 30 tahun, tambah setahun, 14 tahun, alunado boleh perang leh. Diteguhkan dulu, diuji, dicoba dengan berbagai macam ujian cobaan dulu. Lah mada, betul. Lah kebal, baru diizinkan berperang. Diberi izin, uzina. Untuk mana? Untuk berperang. Lilladina kepada orang-orang yang mereka selama kau diperangi, diusir, disakiti, dianiaya, bahkan dibunuh. Kenapa mereka diizinkan untuk berperang? Bi'annahum zulimu, karena bahwasanya mereka kalah, mereka telah diperlakukan secara zalim. Maka orang zalim berhak membela diri. Kecek Boyamka dalam buku beliau, sedangkan caciang setepijak lah mengeleong no. Awang jantan panakui, itu bahasa Arab. Awalai jantan. Nah, pakai mela kode kami kuah cik nak berdesi. Kan itu cemeh induk kan? Wah jantan. Kenapa kode senanya? Lantaran mereka dizalimi bi annahum, dengan sebab atau lantaran karena mereka telah selama ini telah dizalimi. Maka orang yang dizalimi diperlakukan semena-mena berhak membela diri. Tapi ada yang mencemeh di Indonesia aku. Lah habis-habisan orang yang terzalimi, tertindas, teraniaya, makanya berhak loh untuk melakukan perlawanan penentang, adalah membela orang yang menzalimi. Tidak orang yang dizalimi dah. Kalau sama-sama tahu dah. Tahu salah, jangan sampai nak tahu loh. Lah diperlakukan mereka dengan zalim. Kata-kata bi annahum tu makna bi lantaran sebab, dek sabuk, dek karano, atau de lantaran bahwa mereka kolah dizalimi, itu maka mereka uzina, diberi izin, diberi izin untuk berperang. Kapan diberi izin? Setelah 14 tahun diperlakukan dengan semena-mena, dianiaya, dibunuh. Kalau bahasa kininya dihilangkan segala macam, baru diizinkan. Innallah, sesungguhnya Allah untuk menolong mereka, ala nasrihim, untuk nasri, membela, menolong mereka, la qadir, betul-betul berkuasa. Nah, jadi ayatnya pertama inna wa innallah, sesungguhnya Allah. Beko setelah itu la qadir, pakai lam kan, ada lam. Aku namanya penguat. Yang pertama sesungguhnya, yang kedua lah, bisa kita artikan benar-benar, sesungguhnya Allah untuk menolong mereka yang dizalimi selama
benar-benar berkuasa penuh. Salamu ko Allah kuasa menolong mereka, membantu mereka. Tapi baku nak dibantu. Kenapa nak ditolong? Nang kaji ni cakap. Latihlah kesabaran dulu. Latihlah mental dulu. Orang kalaulah berlatih dulu dengan apa? Dengan begitu hebat latihannya, mereka beri latihan. Pasukan-pasukan tu sebelum mereka diterjunkan latih. Latihannya berat mah. Masuk hutan kalau hutan, mengangkut barang-barang berat, masuk lumpur, sport, angkat barang-barang luar biasa. Sekian lama latihan. Lah ditempa, lah digodok, lah matang, lah mantap, baru dilapih, dilantik. Karena orang tak semua orang bisa diajak untuk ke medan perang. Tergantung dengan pelatih. Kalau pelatihnya mengecikkanlah bisa, dan diam. Kalau lelai, tidak sampai. Kan logika begitu. Di sekolah salah. Kan tak semua anak diutus pergi perlombaan. Dipilih, diselesai, nyangkapai lomba. Sebutnya mewakili sekolah, membawa nama sekolah, dilatih. Setelah itu dikarantina. Namanya di-TC. Ya, di-TC. Di-training dulu. Lapas lah mantap, baru dilapih. Seakan-akan selama sampai balik tahu lebih kurang tu Nabi, bukan hanya Nabi, kaum muslimin ditempa, dilatih, digonok dengan berbagai macam persoalan yang timbul daripada orang kafir. Tiba nanti saatnya uzina, baru diizinkan. Di pesantren itu je bu, baru anakku boleh dikirim untuk jadi imam. Setelahnya dilatih habis-habisan jadi imam. Tiba jadi imam, didakwah, betul lah. Kan tak bisa lah. Jadi kenapa kaum muslimin tidak diizinkan perang di Makkah? Nyolong dilatih lah. Di samping jumlahnya, hitung ya jari. Nan jolong-jolong beriman kepada Nabi Khadijah, tu Ali, tu Abu Bakar, tu Uthman, ditambah 6 orang. Bansuan suah. Kalau ketika itu diizinkan perang, habislah. Sepohnya sekali habis. Tahu di sepoh? Habis. Aku didikan Allah. Petunjuk Al-Quran. Jadi kalau timbul bamangko salamoko tidak diizinkan perang, Allah kan maha kuasa. Allah bisa menolong, membantu. Kalau lah mulu-mulu ditolong, tidak pandai-pandai berjalan misalnya. Biarlah berjalan seorang. Durang dulu sesuatu ko namanya alami. Alami ko natur. Alami, ya, mereng. Sudah mereng mengalai? Ya, menungkui. Sudah menungkui? Manjolo. Bagurito. Sudah manjolo yang leparui? Duduk dulu merangkak. Ini santiang lo kami pada ibu Merangkak. Duduk. Tagak papan, tu berpeci, tu tata, jatuh. Tak langsung suruh sepeda tu. Sepeda tu. Gitu.
Kalau amaknya kan bisa mengipak tu. Tu mengipak. Mengipak tahu. Pandai sedikit pak oleh mak, pak lagi. Tak tahu. Tapi paja aku tak bisa mengah-mengah. Kalau dia pak no biasalah. Kalau amaknya mau hujan-hujan, mau main-main, pak biasa lah kadang. Kecil nyak-nyak sesuatu, ada malaikat nak kamanu tu ka mamimpian. Dia kau anak selalu nak buliah dia kau ni. Aman tu lo pasai. Selalu nak buliah mana kau selalu nak. Dia jadi dia kau. Selalu buliah. Abang contoh kau. Allah tu kuasa menolong lah. Saya nak kuasa. Saja awal-awal ditolong oleh Allah. Kalau Allah menolong, tidak dibiayakan. Ditempa, dilatih, digodok, ditraining. Baralamonyo kayo. Di Makkah 13 tahun. Tambah di Madinah 1 tahun. Baru di tahun kedua terjadi perang. Tu ulah wiya-wiya lu minta kata. Jadi tahu wiya-wiya minta kata. Babunyi-babunyi yo tengah malam ni kata orang lain. Kalau bunyi tengah hari kau tak salah. Malam bunyi-bunyi kau minta kata. Ala orang Quraisy lo mencari lilik-lilik, terjadi perang Badar. 303 balik gabungan orang tua, orang bujang, orang buto, orang perusi gabungan 3 balik melawan 1000 pasukan terlatih menang. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biiznillah. Berapa banyak golongan sedikit yang mengalahkan golongan besar atas izin Allah. Mampu Allah tolong. Setengah ayatnya. Udhina, diberi izin untuk berperang lilladina, kepada orang-orang yang diperangi, bi'annahum lantaran mereka dizalami salari salamanangko. Alah tu 8 lo gantang panuh lo gantang. Kalau kecil orang kampung awak, sabar aku lah dulu betih no, kulah. Lah tibo di betih no, lan naik kau bun-bun manu den. Darah lah naik ke puncak kepala. Ada beri izin. Lah kata-kata tapak tangan kamu sesuruh go, mati syahid lah. Terjadi perang Badar. Di perang Badar. Sehingga yang ikut perang Badar sekutu dosanya lah diampunkan, sadolanya surga dijamin. Itulah hebatnya yang ikut perang Badar. Terkenal Al-Badari. Al-Badari itu orang yang ikut perang Badar. Karena itu perang yang sangat bersejarah di bulan Ramadan. Bahkan oleh salah seorang kiai di Jawa, Bajadin itu menjadi wasilah. Bi ahlil badri ya Allah. Lihat pandai baca. Bacalah. Salatullah salamullah alaih. Ala apa-apa ada dapat. Kata nyanyi nampak nama sini. Yo kelompok anu. Tawassalna bi bismillah. Kami bertawasul dengan bismillah. Alaih. Bi ahlil badri, termasuk dengan orang yang mati di perang Badar atau nak ikut di perang Badar, tawasul. Boleh tidak bolehnya berikut kaji. Dan jadi dijadikan oleh Kiai Jawa orang yang ikut perang Badar itu dengan dijadikannya sebagai orang yang bertawasul, berwasilah melalui perantara mereka Allah berdoa kepada Allah. Itu kan benar-benar salawat Badar. Salawat Badar itu kan ada Nabi nampak dah. Salah seorang kiai di Jawa di zaman PKI siswa. Kalau lari ale. Ambo lah. Lalai ya. Anyon lari ya. Agak-agak ranggai lalai ya lu. Ketika pagi di Madiun. Ya. Agak-agak ambo ranggai bukan lalai ya ambo, agak-agaknya. Si Dewa Awang.
dibuat penyemangat salawat semangat, maka dibuat lagunya. Lalu pesantren-pesantren lagu itu menyemangati. Itu asal masal untuk menghadapi PKI. Pokok baru semangat. Cuman masalahnya itu loh yang populer dan masyhur dibanding dengan salawat dan dajaan Nabi ya. Dajaan Nabi minggir salah. Allahumma salli ala Muhammad sampai ina kami di masjid lah terpinggirkan. Nalaku salat badan dan dajaan orang. Maka setelah salat subuh nyanyi lu petangko setelah salat subuh arayo. Amo mengaji setempat sebelah sinan orang ko siko ibu-ibu tu sudah tadawih umi atu salawat badar lah. Boleh dua, amo nak ngecem boleh nak boleh. Magih tahu. Malah tahu sejarahnya. Jangan kecek lu salawat Nabi. Salawat bikinan. Nah, balik kita juga. Jadi kaji juga bi annahum zalimu karena mereka lah dizalimi salari Islam mangko. Sesungguhnya Allah ala nasrihim la qadir. Sebenar-benar berkuasa. Allah itu betul-betul atas mereka itu betul-betul berkuasa menolong, membantu. Karena Allah itu memang kudrah. Anan kudrah Allah itu kuasa. Sama nak kuasa untuk menolong, membantu, menyelamatkan, membela kuasa. Cuman dibiarkan untuk latihan. Dibiarkan untuk latihan. Wasalah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kena kita baca. Kuasa. Mari kita bawa contoh ayat ko kepada badan diri kita masing-masing. Nampaknya berjuanglah dulu. Latihan dulu, tempa semangat. Didik kesabaran, ketabahan. Jangan patah semangat. Pada lu sampai cek cerita Raja Talut. Mula-mula sakampuang orang. Mana kau? Perang, maju, terus sakampuang. Tapi Talut ko orang pengalaman. Tak percayanya ke semangat masa itu dah. Itu semangat masamu. Dites, ditapis sampai 3 tes. Tinggal 303 balik. Turun ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran biiznillah. Tak percayanya semangat masa aku tiba lawan pun mundur cik lekang. Yo mati semua kami je. Bagaimana begini? Bikolah kepai. Sakit baru. Na rumah na begini ndak bisa datang dah. Orang rumah mangko anu lah anu saja lah banyak saya anu. Ketika rapi semua, ketika laku teroyong alah. Tapi ketika beko ke menyabi alah. Ndak sadam piriang le. Para lut ditempa dilatih. Itu gunanya petunjuk dan itu gunanya tuntunan Allah kepada kita dalam berjuang. Dalam kehidupan sehari-hari pun begitu. Allah kuasa menolong saya, tak kuasa Allah kan kuasa. Cuman di sisi Allah ada ketentuannya. Ada ketentuannya harus dijalankan. Allah tidak bohong, dia pasti menolong. Alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang diusir mereka daripada tanah air negeri mereka sendiri. Ukhriju namanya. Saya orang muhajirin. Orang muhajirin diusir. Maka terjadilah hijrah pertama namanya ke Ethiopia, Afrika. Habsyi.
Ethiopia di Afrika, menyeberang lautan. Negeri orang hitam. Ethiopia. Hijrah pertama ke situ beberapa orang sahabat. Menyelamatkan diri. Baru menyusul hijrah berikutnya. Dan Nabi pun pertama beliau dikecilkan hijrah, tapi beliau pergi ke Taif. Beliau tak tahan lah siksaan. Tiba di Taif dipungkang Nabi kan. Saya nak pergi ke Taif. Kalau orang awak pergi umrah kan jalan-jalan ke Taif. Naik kereta gantung. Sabanano pergi ke Taif tu manga. Intinya nampak tilas. Nabi dulu berjalan jo nak angkeknya Zaid bin Harisah. Berjalan di pelolong melewati bukit-bukit. Sebab orang Makkah lah menolak beliau. Dan mengajukan berbagai macam ancaman. Pergi ke Taif. Ada keluarga-keluarga situ. Kiranya orang Makkah WA orang Taif. WA orang Taif. Tiba di Taif, nanggai-gai nenek mama orang Taif, masuk nang bodoh-bodoh nang bujang-bujang. Pungkang itu. Kan Nabi luka-luka. Sampai Zaid mampang. Kan diusir. Ukhriju namanya. Tati lantang beliau di Karnu Manazil. Azan Karnu Manazil. Itu kenal Karnu Manazil. Di Taif, Mustaji Karnu Manazil. Mikat. Di situ letak telantang Nabi itu. Dia luku-luku, lelah, lari, dipungkang, betul-betul. Di tetelantang beliau itu turun Jibril. Muhammad, iko basamuambu ada malaikat penjaga gunung kah? Perintah salah malaikat jaga gunung kah? Untuk mencabut gunung-gunung kah ditimpakan kah? Taif kah? Taif itu kan di gunung tu. Nak ke mana dingin. Taif tu negeri istirahat sampai pembesar-pembesar kerajaan istirahat. Ini saja banyak buah-buahan. Mungkin ni ko pabrik minyak arun di sana lah ya lo. Ini tahu minyak arun. Minyak arun. Memang ni. Tu apa ilo umrah mau tunjuan ti. Amo malelo kampanye umrah. Tatilantang di Masjid Karnu Manazil sampai mikat gini ko. Turun malaikat, iko malaikat penjaga gunung, perintahkanlah untuk jaga gunung ko mencabut gunung untuk terkenallah doa Nabi itu. Biasalah mereka nak tahu yang mudah-mudahan nak cucu no dapat petunjuk. Itu cara Nabi. Berdarah-darah bila pergi. Dan meninggalkan Taif. Diusir. Kau ukhriju. Ini nampaknya berjuangku memang mengalami berbagai macam penderitaan. Jadi harus melalui penderitaan itulah ditempa. Sampai berkollah mada. Tangan kuah kalau lacok dipakai untuk menyabi segala macam itulah tebal. Kalau kini nak buat pakai le. Sekitar dalam jaringi kaki siswa biasanya pakai untuk meriak. Kalau kini pakai cabiat. Sampai meriak cukup tu, sekadang lampu selesai. Sebutlah lamada. Jadi menyalamada bentuknya. Lamada lah ditempa baru diizinkan perang. Itu caranya. Intinya selamaku mereka lah dizalimi, Allah mampu menolong. Asia orang-orang lah diusir dari negerinya. Ukhriju, diusir daripada negeri mereka sendiri, dari tanah air mereka sendiri. Min diarihim bi ghairi haqqin, tanpa hak. Di Indonesia kalau mulai orang usia gini.
Lah bagian ke orang sekarik-sekarik negara penduduk asli lah mulai campak orang. Ini betul lah nasibnya banyak. Bigairi hak, tanpa hak. Kenapa tanpa haknya di negarinya sendiri? Diusir ya, tanpa hak. Melainkan hanya lantaran mereka mengatakan Rabbuna Allah. Ayyakul, bahwa mereka berucap Tuhan kami Allah. Di lantaran itulah berang tasimbaba tabirabo orang kafir. Sampai akhir zaman orang kafir nak kesenang selagi kaum muslimin mengaku Tuhan kami Allah, yang kami sembah Allah. Itu penyebab. Li tekana surah Al-Buruj. Laimelah was sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidiu wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu bila mereka tidak menyisah, tidak menaya dan tidak membunuh sampai dibakar orang di lubang sanagari, kecuali antara mereka mengaku kami beriman kepada Allah. Jadi kalimat kuna menyebabkan naik kumbang-kumbang atau simbaba orang kafir. Kalimat kami beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka menyiksa dengan siksaan yang luar biasa, melainkan karena mereka beriman. Lantaran beriman itulah. Lantaran beriman. Kalau tidak beriman, biasa-biasa. Baru mereka melancarkan berbagai macam siksaan. Risiko mereka diusir, mereka dibunuh, dianiaya, dizalimi, dikeluarkan pada kampung halaman tanpa hak, melainkan atau cuma di antara mereka mengatakan ayaqulu amanna, kami beriman kepada Allah. Makanya berimannya sahabat-sahabat dan orang masuk Islam ko tidak sama beriman awak sekali ya. Mana mau? Kita banyak membaca kisah-kisah orang mu'alaf. Sebenarnya mu'alaf barik perjuangannya mu'alaf kiranya. Diputuskan dari keluarga, diancam, diteror. Kemudian dihabiskan namanya warisannya. Bacalah sejarah mu'alaf-mu'alaf di Indonesia. Banyak dikucilkan, diancam, diteror. Tetapi mereka luar biasa, karena mereka mendapatkan iman itu bukan awak saja azalaya. Mereka memang yo baranang di Banda Darih. Awak baranang di lautan, baranang di Danau Gadang sebab. Makanya mereka iman tu sebenarnya mereka berjasa. Ada orang awak nalai asak ketik dalam lampik lingkungan itu ndak anu mek. Ndak namanya ndak teraso mek bani amat iman di Islam. Ndak teraso. Diorang memang bacari dapat hidayah menangi membaca syahadat yang menangi. Kini yang paling banyak orang Islam Jepang. Korea satu persatuan mulai Korea. Dan di Amerika lah mulai. Nanti banyak tu di negara-negara timur dan Eropah Timur Islam. Gitu. Kaji kita sepagi gini adalah intinya dapat di kita bahwa pertolongan Allah, bantuan Allah datangnya tidak begitu saja. Satu, kalau ingin bantuan pertolongan Allah, nampakkan dulu. Nampakkan usaha,
perjuangan atau ikhtiar. Yang kedua, yang ketiga, tempa diri dulu. Siap hadapi berbagai macam rintangan dulu. Anang kampe baru diizinkan membela diri. Kemudian datang pertolongan Allah di waktunya, di saat yang menurut Allah tepat. Dan terakhir, orang yang terzalimi boleh bela diri. Boleh bela diri. Dizalimi boleh bela diri, mempertahankan diri, bela diri. Sekian kajiwa. Semoga berfaedah, bermanfaat dan berguna apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.